Pimpinan KPK telah membalas surat panggilan Komnas HAM dan berencana datang pada hari ini untuk mengklarifikasi laporan tentang TWK pegawai KPK. Dan kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Angga Dwi Putra di Gedung Komnas HAM Jakarta. Kita langsung sapa. Selamat siang, Angga. Angga, kalau kita tahu bahwa pimpinan KPK ini akan diperiksa dan akan memberikan keterangan kepada Komnas HAM terkait dengan tes TWK ini, apa saja agenda pada hari ini? Angga. Ya, selamat siang Heranov. Betul sekali bahwa pada hari ini Kamis 17 Juni dijadwalkan akan hadir pimpinan KPK, dan memang betul tadi pada pukul 10.30 pimpinan KPK hanya satu orang yang hadir, yakni Nurul Gufron, memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memeriksa soal dugaan adanya pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Dan saat tiba tadi pukul 10.30, Nurul Gufron langsung masuk ke dalam ruangan dan belum memberikan komentar. Dan jika kita lihat, Heranov, pada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya yang juga sudah dilakukan Komnas HAM perihal hal ini, ada tiga dalam catatan kami yang sudah dilakukan pemeriksaan. Yang pertama pada tanggal 9 Juni ini dilakukan pemeriksaan terhadap staf Badan Kepegawaian Negara. Dalam pemeriksaan tersebut ditanyakan soal metodologi, kemudian level assessment, tata kelola di BKN, dan ditanyakan juga lembaga mana saja yang bekerja sama dengan BKN dalam melakukan tes wawasan kebangsaan. Dan dari pemeriksaan hasil di hari Rabu tanggal 9 Juni itu pula, Komnas HAM ini berusaha untuk mendatangkan atau memanggil kepala BKN untuk juga langsung hadir, karena ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa diwakilkan atau dijawab oleh staf BKN. Kemudian pada Rabu 16 Juni Rabu kemarin, ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat. Dan dalam pemeriksaan kemarin ini dijelaskan atau ditanyakan soal instrumen asesmen, pelaksanaan asesmen, dan juga mekanisme penilaian. Sementara pada pemeriksaan hari ini kepada pimpinan KPK juga akan ditanyakan seputar hal yang sama seperti itu. Soal bagaimana mekanisme, bagaimana pelaksanaan asesmennya, dan mekanisme penilaiannya. Jadi kira-kira memang apa yang ditanyakan atau yang digali oleh pihak Komnas HAM adalah untuk mengetahui bagaimana proses tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu instrumen dalam proses alih status pegawai KPK ini menjadi aparatur sipil negara dilakukan seperti itu. Apakah nanti dari hasil proses pemeriksaan ini memang termasuk dalam pelanggaran HAM seperti itu, Heranov. Lantas, Angga, apakah ada komentar dari Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK sejak hadir di Komnas HAM terkait dengan hal-hal yang diduga adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihaknya kepada sejumlah pegawai KPK, Angga? Ya, memang tadi ketika datang, Nurul Gufron langsung masuk ke dalam ruangan di lantai 2, seperti itu, ada di ruang atas. Sementara di tempat kami menunggu di lantai bawah ini memang kami tidak memiliki akses. Jadi hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan Nurul Gufron belum memberikan komentar. Seperti itu, Heranov. Dan singkat saja terakhir, Angga, bagaimana nanti mekanisme sejumlah pemeriksaan dilakukan terhadap pegawai KPK yang bekerja di KPK, termasuk pimpinan KPK? Berapa lama akan melakukan pemeriksaan pada hari ini dan seterusnya, Angga? Ya, memang ini akan cukup lama, Heranov, proses pemeriksaan. Selain tentu saja dilakukan pemeriksaan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian juga pihak-pihak yang turut serta dalam proses assessment seperti itu, atau proses peralihan status, seperti tadi ada BKN, kemudian juga ada Dinas Psikologi dari TNI AD, dan kemungkinan tadi juga sudah disampaikan bahwa akan memeriksa kepala BKN dan juga beberapa pihak-pihak lainnya yang dianggap juga ikut serta dalam proses assessment. Nah, nanti ini memang perlu digali lebih dalam dan dikumpulkan bukti. Kemudian juga pihak Komnas HAM ini akan berencana untuk mendatangkan ahli. Yang pertama adalah ahli bidang hukum, kemudian ahli bidang psikologi, dan ahli yang bisa menilai soal wawasan kebangsaan seperti itu. Pernyataan-pernyataan ahli ini nanti akan dikumpulkan dan nanti ini akan keluar rekomendasi seperti itu. Jadi memang Komnas HAM putusannya hanya berupa rekomendasi yang bisa disampaikan kepada Presiden dan juga kepada instansi yang bersangkut seperti itu, seperti misalnya ke KPK sendiri. Jadi memang untuk proses di Komnas HAM sendiri ini tidak akan mengubah seperti itu. Justru yang bisa mengubah putusan dari surat keputusan soal pemecatan
75 yang kemudian menjadi 51 pegawai ini harus diupayakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun tentu saja rekomendasi dari Komnas HAM ini menjadi penting seperti itu untuk misalnya sebagai salah satu bukti yang bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara misalnya. Ataupun bisa juga sebagai salah satu bukti yang bisa digunakan karena pihak dari perwakilan pegawai KPK sendiri juga sudah melaporkan kejadian ini soal pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran HAM ini juga kepada pihak Ombudsman dalam hal administrasi dan juga melakukan upaya lain ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review terhadap salah satu pasal seperti itu. Jadi banyak upaya yang dilakukan oleh para pegawai KPK yang tidak diangkat menjadi ASN. Selain ke Komnas HAM, ada juga ke Ombudsman dari sisi administrasi dan juga dari sisi hukumnya adalah melakukan judicial review di MK dan kemungkinan nanti akan dilakukan juga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Heranov. Baik, kita tunggu rekomendasi dari hasil pemeriksaan oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Angga Dwi Putra, langsung dari Komnas HAM RI.